Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings everyone. Kami dari kelompok 3 dari kelas REA semester 2 dari program studi Robotics Engineering Technology from Batam State Polytechnic. And here we will be presenting our midterm assessment untuk mata kuliah RE 203 Aktuator dan Sistem Penggerak oleh Bapak Anugrah Wibisana. Please allow me to introduce you our team member. Dengan saya di sini Alisha Naura Salsabila dengan NIM 4222 401003. Lalu ada Dominico Adiputra Simanjuntak dengan NIM 4222 401021. Kemudian Sinta Duyani dengan NIM 4222 401013. This is our table of content atau beberapa poin penting yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu terdapat spesifikasi aktuator, kemudian drive system overview, lalu ada diagram wiring, explanation, and progress. Dan mengenai aktuator motor servo akan dijelaskan oleh Dominico Adiputra, kemudian untuk motor DC dan motor driver akan dijelaskan oleh Sinta Duyani. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang motor DC. Yang pertama-tama, apa sih itu motor DC? Motor DC atau direct current sesuai dengan namanya, motor ini berupa motor listrik yang menggunakan arus listrik berupa arus DC untuk menggerakkan si motor DC ini tadi. Nah, di dalam motor DC ini terdapat 3 bagian. Sesuai jenisnya, ada yang 3, ada yang 4 bagian. Yang pertama itu ada bagian yang bisa kita sebut dengan rotor. Rotor ini adalah bagian yang bergerak agar dia dapat menghasilkan magnetik. Dan kedua ada stator, di mana stator ini adalah bagian yang diamnya. Jadi di dalam stator ini, di bagian tengah-tengahnya itu terdapat rotor, dan rotor ini akan memutar terus sehingga secara ilmiah akan menghasilkan magnetik. Lalu ada komutator. Komutator ini adalah bagian di dalam motor DC yang mengubah arah arus listriknya tadi. Jadi di dalam motor DC ini arah arusnya itu bisa dirubah agar si motor DC ini tadi bisa berubah arahnya. Gitu. Lalu ke bagian brush. Brush ini adalah di dalam motor DC itu tadi, brush ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik tadi. Nah, lalu dalam pengaplikasian motor DC itu sendiri, motor DC itu digunakan untuk mengubah arus listrik menjadi energi gerak, di mana dalam pengaplikasiannya itu seperti pada robot land follower untuk menggerakkan roda agar land follower robot itu dapat bergerak sesuai track yang akan dia deteksi. Lalu di dalam motor DC ini juga digunakan untuk menghasilkan torsi, di mana motor DC itu akan bisa mengangkat beban atau menggerakkan beban. Kalau untuk mengangkat beban itu kan motor DC itu bergerak 360 derajat. Biasanya itu digunakan dalam sistem katrol. Di sini bisa kita lihat spesifikasi dari motor DC yang kami gunakan pada PBL kami, yaitu berupa land follower robot. Dan lanjut kita akan membahas dengan apa hubungannya motor DC dengan motor driver. Hubungan antara kedua ini sangat kuat, di mana motor DC itu akan bergerak 360 derajat secara terus-menerus. Bagaimana cara kita mengontrol kecepatannya dan arah torsinya? Nah, ini kita akan mengontrolnya dengan menggunakan si motor driver tadi, di mana motor driver ini akan menghubungkan motor DC dengan microcontroller tadi. Jadi motor di sini tuh tidak bisa dihubungkan langsung dengan microcontroller, tapi harus menggunakan si motor driver tadi. Berbeda dengan layaknya motor servo. Motor servo itu dia memiliki motor driver sendiri di dalam bagian motor servo, tapi kalau motor di sini itu tidak. Jadi motor DC itu harus menggunakan motor driver sebagai pengontrolnya. Lalu bagaimana cara mengontrolnya? Itu akan dikontrol melalui program yang akan dimasukkan oleh si programmer ke dalam microcontroller itu sendiri. Nah, berikut sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motor servo. Nah, sebelum itu apa sih itu motor servo? Nah, motor servo adalah aktuator presisi yang digunakan untuk mengontrol posisi, kecepatan, akselerasi,
dalam berbagai aplikasi teknik dan robotika. Di dalam motor servo memiliki komponen utama. Nah, ada apa aja? Yang pertama ada motor DC. Nah, motor DC ini akan menghasilkan gerakan rotasi atau berputar. Nah, kemudian ada gearbox. Gearbox ini berfungsi untuk menurunkan kecepatan dan meningkatkan torsi. Nah, kemudian ada potensiometer. Potensiometer ini berfungsi untuk mengukur posisi sudut poros output. Nah, kemudian ada circuit control, yang dimana berfungsi untuk membandingkan sinyal input dengan posisi aktual dan menyesuaikan gerakan motor. Bagaimana prinsip kerja motor servo? Nah, motor servo yang pertama-tama dia akan menerima sinyal kontrol dalam bentuk PWM. Nah, kemudian circuit control membandingkan sinyal input dengan posisi aktual dari potensiometer. Nah, jika terdapat perbedaan, sirkuit akan menggerakkan motor hingga posisi yang diinginkan tercapai. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai servo yang kami pakai, yaitu servo MG90S yang berwarna hitam. Nah, saya akan menjelaskan servo MG90S. MG90S ini adalah salah satu jenis micro servo motor yang banyak digunakan dalam proyek-proyek robotika yang pastinya sering ditemui. Nah, kenapa? Karena motor servo ini memiliki ukuran yang kecil, kemudian ringan, dan juga memiliki torsi yang cukup atau bisa dibilang lumayan besar, sehingga servo ini bisa dibilang ideal untuk berbagai aplikasi yang presisi. Nah, untuk dimensinya sendiri, dimensinya itu 22,8 mm dikali 12,2 mm dikali 28,5 mm. Nah, dan memiliki berat yaitu 13,4 gram. Jadi, motor servo ini cocok untuk proyek yang membutuhkan ukuran kecil dan efisiensi ruang. Jadi, seperti contohnya robot line follower yang dibuat, karena itu ruang yang digunakan atau ukuran yang digunakan 15x15, jadi itu terbilang kecil, sehingga servo ini sangat cocok untuk digunakan dalam mengerjakan proyek robot line follower. Nah, kemudian pada kecepatan tanpa beban, servo ini bisa dibilang memiliki no load speed. Nah, pada tegangan 4,8 volt, dia memiliki 0,1 detik untuk rotasi 60 derajat. Sedangkan pada tegangan 6 volt, pada tegangan 6 volt, dia memiliki 0,08 detik untuk rotasi 60 derajat. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tegangan, semakin cepat respon gerakannya. Nah, kemudian ada servo ini juga memiliki torsi maksimum, yang dimana pada 4,8 volt itu dia bisa mengangkat sekitar 1,8 kg per cm-nya. Kemudian ada 6 volt, dia bisa mengangkat 2,2 kg per cm. Nah, jadi kesimpulan yang bisa didapat dari servo MG90S ini adalah yang tadi saya bilang, micro servo ini yang bisa dibilang sangat ringan dan cepat dan bertenaga. Jadi cocok digunakan dalam berbagai aplikasi seperti lengan robot atau grip robot. Nah, kira-kira itu saja dari penjelasan mengenai servo. Terima kasih. Bawah, wiring diagram yang menunjukkan sistem robot berbasis Arduino Nano dengan integrasi komponen-komponen untuk fungsi line follower dan kendali jarak jauh melalui Bluetooth. Yang pertama, terdapat sensor garis yang terhubung oleh pin analog milik Arduino Nano, yaitu A0 sampai A4 sebagai input utama dalam navigasi jalur. Kemudian terdapat motor DC yang dikendalikan oleh driver motor L298N yang terhubung dengan pin D2, D3, D5, D6, D7, dan D8 untuk mengatur arah dan kecepatan milik keduanya. Lalu terdapat dua buah servo yang terhubung dengan pin D9 dan D10 yang menerima supply langsung dari L298N untuk menghindari beban arus berlebihan pada motor Arduino sebesar 5 volt. Kemudian terdapat modul Bluetooth HC05 yang terhubung dengan pin TX dan RX untuk komunikasi serial nirkabel dengan Arduino Nano. Lalu untuk sumber tegangan milik Arduino Nano terhubung 5 volt ke dalam motor L298N. Dan untuk modul Bluetooth HC05 serta sensor garis terhubung dengan pin 5 volt milik Arduino Nano sebagai sumber tegangan milik keduanya. Kemudian untuk pasokan utama dari tegangan
Rangkaian tersebut ialah dua buah baterai NCR dengan sekitar 7,4 sampai 7,8 volt yang terhubung dengan motor driver L298N. Rangkaian ini membentuk sistem robot yang mampu mengikuti garis secara otomatis dan juga dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan perangkat Bluetooth. Sekian mengenai apa yang dapat saya dan teman-teman sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.